Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sheila Aprilia dari kelas 3A. Di sini Sheila akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Ande Ande Lumut. Ande Ande Lumut ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Pustaka Dongeng Nusantara karangan Jelviana Susilo. Dengarkan baik-baik ya. Pada zaman dahulu kala di Pulau Jawa, Maharaja Airlangga membagi dua daratan yang bernama Kahuripan menjadi Jenggala dan Kediri. Sebelum ia wafat, Maharaja Airlangga berpesan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan itu dengan suatu ikatan pernikahan. Akhirnya Panji Asmarabangun, putra dari Jayanegara, dinikahkan dengan Dewi Aliskataji, putri Jayangrana. Namun, suatu ketika kerajaan Jenggala diserang oleh kerajaan musuh. Dan akhirnya prajurit kerajaan musuh menemukan Dewi Aliskataji yang sedang bersembunyi. Wah, hei Dewi Aliskataji, menyerahlah. Kerajaan ini akan segera hancur. Wah. Kata prajurit itu dengan jahatnya. Tidak, kerajaan ini tidak akan pernah hancur, kata Dewi Skartaji. Saat ada kesempatan, Dewi Skartaji pun melarikan diri menjauh dari istana. Tibalah ia di sebuah pondok. Ia pun mengetuk pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Dan keluarlah seorang wanita yang setengah baya yang heran dengan Dewi Skartaji karena penampilannya yang sangat lusuh dan kokoh. Siapa kamu? Apakah kamu ingin meminta sumbangan lagi? Kata Nyai Intan dengan sombongnya. Tidak Nyai, tidak. Nyai, bolehkah saya tinggal di sini untuk sementara waktu? Saya tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Tiba Dewi Skartaji. Sampai akhirnya Dewi Skartaji diangkat anak oleh Nyai Intan dan diberi nama baru, yaitu Klenting Kuning. Tapi di rumah itu Klenting Kuning selalu saja disuruh-suruh. Sangat buruk nasib Klenting Kuning tinggal di situ. Di sisi lain, Pangeran Panji Asmarabangun yang sedang khawatir karena mengetahui tunangannya telah hilang. Dia pun berinisiatif untuk pergi ke desa Dadakan. Sampainya di sana, dia pun merasa kelelahan dan hari sudah gelap. Dia beristirahat di sebuah gubuk tua milik Nyi Rondo. Nyi Rondo berkata kepada Panji Asmarabangun, "Dari manakah asal Panji Asmarabangun dan untuk apa Panji kesini? Kalau begitu, tinggallah di sini untuk sementara waktu. Barangkali kita bisa menemukan tunanganmu yang hilang." Katanya Intan, Panji Asmarabangun pun setuju dengan hal itu. Akhirnya Panji Asmarabangun diangkat anak oleh Nyai Intan dan diberi nama baru, yaitu Ande Ande Lumut. Dan suatu ketika Nyai Intan memiliki ide untuk mengadakan sayembara yang sangat besar. Barangkali dari gadis yang datang itulah tunangannya Panji Asmarabangun. Panji Asmarabangun pun setuju dan dia membuat sayembara yang sangat besar tentang pencarian jodoh. Berita itu menyebar luas hingga ke desa seberang. Nyai Intan yang mendengar itu sangat gembira karena ia akan dijodohkan 3 orang putrinya, yaitu Klenting Abang, Klenting Hijau, dan Klenting Biru.
Saat dari sayembara itu tiba, mereka berdandan secantik mungkin dan memakai pakaian yang terindah. Namun berbeda dengan Kelenteng Kuning. Dia mengerjakan pekerjaan rumah sangat banyak dan dia kelelahan. Dia pun tertidur. Kelenteng Kuning, di mana sih dia? Hah? Malah tidur-tiduran di situ. Kelenteng Kuning, bangun! Kata Kelenteng Abang dengan jengkelnya. Iya kakak, ada apa? Kelenteng Kuning, cepat cuci sepatuku. Kami akan segera berangkat. Kelenteng Kuning, apakah kamu juga ingin mengikuti sayembara itu? Apa? Gak mungkin, dia kan gak punya baju. Kata Kelenteng Hijau dengan benci. Akhirnya Kelenteng Kuning pun pergi ke sungai untuk mencuci pakaian kotor mereka. Saat sedang mencuci, Kelenteng Kuning pun tidak tahu karena ada seekor bangau yang datang dan menghampirinya. Anehnya, bangau itu juga bisa bicara. Dia berbicara, "Tuan Putri, pergilah ke sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan menemukan panci asmara bangun. Dan bawalah lidi ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri memerlukan bantuan, pakai saja lidi ini." Kata bangau itu. Setelah berkata seperti itu, bangau itu langsung terbang dan menghilang dari pandangan mata. Mendengar bisa bertemu dengan suaminya, Kelenteng Kuning pun pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Namun, ketiga saudarinya dan ibu angkatnya sudah lebih dulu datang. Dan ia sangat kebingungan karena tidak ada satupun perahu yang bisa mereka naiki karena mereka sudah sampai di tepi sungai yang sangat luas dan dalam. Tiba-tiba tanah bergetar, angin berhembus kencang, dan dari dalam air keluarlah seekor kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kakak. Hehehe, apakah kalian ingin menyeberangi sungai ini? Tidak bisa, asalkan kalian harus aku cium dulu. Mereka pun menerima persyaratan itu. Sampailah mereka ke desa dadakan. Tak lama kemudian, Kelenteng Kuning pun datang. Yuyu Kakak mulai menunjukkan dirinya dan mengajukan syarat yang sama. Namun Kelenteng Kuning menolak. Sampai habis kesabaran Kelenteng Kuning, dia pun memukulkan lidi yang diberikan oleh bangau. Ke sungai. Ya! Dan seketika air di sungai itu menjadi surut. Yuyu Kakak ketakutan. Ia mempersilahkan Kelenteng Kuning untuk naik ke cangkangnya tanpa syarat apapun. Sesampainya di rumah Nyai Rondo, Kelenteng Panci Asmara Bangun tidak memilih salah satu dari gadis-gadis yang cantik karena mereka semua berbau sangat amis. Ternyata bau amis itu hasil dari kecupan si Yuyu Kakak. Dan pandangan Andi-Andi Lumut tertuju pada gadis yang berpakaian busuk, Pangeran Panci Asmara Bangun, dan benar itu adalah Dewi Sekartaji yang selama ini Andi-Andi Lumut cari. Akhirnya Andi-Andi Lumut dan Dewi Sekartaji kembali ke tanah kahuripan dan mereka hidup bahagia selamanya. Nah, itu dia teman-teman, akhir cerita dari Andi-Andi Lumut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.